maka orang tersebut akan kehilangan daya gravitasi, sehingga bisa melayang di tempat ini dengan bebas. Lalu dia melesat mengambil rumput Tianling yang ada di tangan orang sebelumnya. Dan orang itu juga tidak mau kalah, dia langsung memerintahkan dua bawahannya untuk merebut kembali rumput Tianling. Sehingga terjadilah pertarungan untuk memperebutkan rumput Tianling. Tidak tahan dengan semua ini, ketiga orang misterius itu merilis sebuah formasi besar yang mana mereka membentuk tiga segitiga aura hijau memenuhi semua ruangan. Dan seketika semua orang merasakan guncangan dari formasi besar tersebut. Nenek serangga yang memiliki pengetahuan luas sadar bahwa ini adalah formasi iblis boneka yang sudah lama hilang. Dan formasi ini bisa membuat orang kehilangan kesadarannya seperti boneka. Yang mana setiap orang yang ada di ruangan ini akan menuruti perintah sang pengguna formasi. Untungnya nenek serangga memiliki pil penghilang roh, yang mana dengan pil itu nenek serangga bisa terhindar dari formasi boneka. Dewa Tixiu bertanya-tanya kenapa nenek serangga tidak terpengaruh oleh formasi boneka ini. Dan saat itu semua orang sudah mulai kehilangan kesadarannya, bahkan Dewa Tixiu sudah mulai kesakitan. Namun dengan kekuatan jiwa yang kuat dia masih mampu menahannya. Nenek serangga mendapatkan rumput Tianling itu. Ketiga orang misterius yang menyadari nenek serangga telah membawa rumput Tianling pun langsung mengejar dan bertarung dengan nenek serangga. Rumput Tianling berhasil diambil oleh ketiga orang misterius. Dewa Tixiu yang melihatnya langsung merilis jurus jeritan langit dan seketika formasi boneka langsung dikonter. Sementara semua orang yang telah kehilangan kendali dari formasi seketika pingsan di tempatnya. Ketiga orang misterius itu memecah kotak rumput Tianling menjadi 3 bagian dan masing-masing dari mereka memegang satu kotak. Lalu setelah itu mereka melarikan diri. Untungnya ketiga bersaudara memiliki kartu hantu yang terhubung dengan rumput Tianling, sehingga mereka berhasil menemukan jejak kepergian ketiga orang misterius sebelumnya. Sementara di dunia atas terlihat Jiang Wuxu dan Jiang Yunwei masih saja memikirkan tentang bagaimana cara mengalahkan Kaisar Agung. Namun di sini Jiang Wuxu ternyata sudah melaporkan hal ini kepada Guru Agung. Namun Jiang Wuxu mendapat kabar dari Guru Agung bahwa Kaisar Agung itu bukanlah manusia biasa dan mungkin dia adalah reinkarnasi dari seorang penguasa. Terlebih lagi dia juga memiliki tubuh roh langit yang langka. Dan setelah dia memiliki kekuatan yang kuat, sepertinya dia akan menyerang dunia langit. Sehingga sebelum itu terjadi, mereka harus memiliki cara untuk memusnahkan Kaisar Agung. Sementara ketiga orang misterius telah sampai di 3 belokan yang berbeda. Di sini pemimpin dari mereka bertiga berkata bahwa putri sedang menunggu di lembah. Jadi sampai bertemu di sana. Setelah itu mereka pergi ke 3 jalur yang berbeda.
Dewa Tixu dan yang lainnya juga sampai di sana. Mereka kebingungan tentang ke arah mana mereka harus pergi. Di sini Xiao Hei diandalkan untuk bisa mencium kemana arah rumput Tianling itu pergi. Dan setelah Xiao Hei dapat menciumnya, segera mereka bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh Xiao Hei. Lalu kemudian menemukan salah satu orang misterius dan bertarung dengannya. 就凭你们，勿妄想！螳螂捕蝉，谁？ Sayang sekali, ternyata kotak yang dia bawa itu adalah kotak kosong, yang berarti rumput Tianling dibawa oleh orang lainnya. Dewa Tixu menyerahkan orang ini kepada ketiga bersaudara, sementara dia dan nenek serangga kembali ke lorong sebelumnya dan mereka berdua pergi ke lorong yang berbeda. Namun di sini nenek serangga tersenyum tipis karena sebenarnya dia telah menyimpan serangga pencari rohnya ke dalam kotak rumput Tianling. 这么大地方，你挤我干什么？人宗虫狗已经介入相，天灵草一定在这。 Dewa Tixu berhasil mengejar salah satu orang misterius dan dia memerintahkan Xiao Hei untuk mengurus orang ini. Namun ketika orang misterius itu melihat bahwa Xiao Hei yang dipanggilnya ternyata hanyalah seekor serigala kecil, pun membuatnya tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi ketika Xiao Hei berubah menjadi serigala bermata tiga yang menakutkan, seketika orang misterius itu menjadi ketar-ketir sebelum kemudian kotak rumput Tianling itu jatuh ke tangan Dewa Tixu. 这么个小板凳来拦我？ Di lain sisi, nenek serangga terus mengejar orang misterius lainnya. Orang misterius itu melancarkan serangan racun kepada nenek serangga, membuat nenek serangga menyadari bahwa ini adalah racun bayangan. Apakah kalian adalah pembunuh bayangan yang telah bersembunyi selama ratusan juta tahun di dunia persilatan, yang mana organisasi ini mencari harta langka di keenam dunia? Orang misterius yang mana dari suaranya dia adalah wanita, kita sebut saja wanita misterius. Di sini dia tidak menyangka nenek tua ini memiliki pengetahuan yang cukup luas. Alhasil pertarungan antar nenek serangga dan wanita misterius terjadi. 一探这6级奇毒的毒，这是南疆无数，剧毒可是他们的独门绝。一探这6级奇毒。 Di lain sisi, orang misterius lainnya yang dikejar oleh Dewa Tixu saat ini mulai melakukan perlawanan. Walaupun kekuatan orang misterius ini tidak terlalu kuat, akan tetapi dia memiliki keunggulan yang menonjol, yaitu pada kecepatannya, sehingga dia dapat beberapa kali melancarkan serangan kepada Dewa Tixu. Dewa Tixu merilis jurus guntur penelan jiwa dan seketika aura hijau dari tubuh orang misterius itu diserap oleh Dewa Tixu. Orang misterius itu menyadari bahwa kekuatan spiritualnya sedang diserap. Pada akhirnya orang misterius itu dikalahkan dan dijerat di lehernya oleh Dewa Tixu. Di sini Dewa Tixu ingin mengulik beberapa informasi darinya. Namun sayang orang misterius itu tidak mengatakan apapun, sehingga akhirnya Dewa Tixu pun menghabisinya. Setelah itu Dewa Tixu dengan cepat bergegas menuju ke orang misterius yang dikejar oleh nenek serangga. Saat ini pertarungan antar nenek serangga dan wanita misterius semakin memanas. Namun terlihat nenek serangga menjadi terpojokan karena dia terkena racun milik wanita misterius, sehingga membuat punggungnya sedikit terkorosi. Ketika nenek serangga berhasil dikalahkan dan ingin dihabisi,
tiba-tiba serigala bermata 3 muncul dan menyelamatkannya. Sementara nenek serangga sedikit kesal karena Dewa Tixu datang lebih cepat dari yang dia perkirakan, sehingga dia kehilangan momen untuk mendapatkan rumput Tianling. Dewa Tixu bertarung melawan wanita misterius. Di sini Dewa Tixu langsung merilis petir pemakan jiwa dan menyerap racun wanita misterius. Namun wanita misterius terkejut ketika Dewa Tixu menyerap racun miliknya, karena itu akan mengkorosi tubuh si penyerap sendiri. Dan benar saja, Dewa Tixu langsung menarik diri. Mempunyai kesempatan, wanita misterius langsung melancarkan serangan racun yang bertubi-tubi. Wanita misterius merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut kembali rumput Tianling. Alhasil dia memutuskan untuk melarikan diri. Tapi tentu saja Dewa Tixu tidak akan membiarkannya. Namun sayang, wanita misterius itu merilis jurus andalannya dan berhasil melarikan diri. Wanita misterius itu sampai di sebuah tempat dan memberi hormat kepada seorang tuan putri yang merupakan tuannya. Dia melapor bahwa misinya telah gagal. Itu semua karena seseorang yang disebut Kaisar Agung. Namun tuan putri tidak marah sama sekali. Malah dia meminta wanita misterius untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan lalu segera tuan putri itu membangkitkan seorang raksasa di sisinya, lalu menunggangi raksasa itu. Kemudian kelompok mereka pun pergi dari sana.